Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon XY. Ikut balapan Pokemon Rhyhorn. Saucy dan teman-temannya memutuskan untuk pergi ke kota selanjutnya, dan mereka menanyakan kemana Serena hendak pergi, yang dia sendiri sebenarnya masih belum tahu mau pergi kemana. Akhirnya Satoshi dan kawan-kawan pun mengajaknya untuk ikut berpetualang bersama mereka. Serena tentunya sangat senang dengan ajakan tersebut, dan langsung buka map untuk menunjukkan jalur yang akan ditempuh untuk bisa sampai ke Silek City. Pertama-tama mereka harus terlebih dahulu melakukan perjalanan melalui Lumio City. Serena juga mengatakan di tempat tersebut ada banyak sekali toko-toko yang menjual makanan enak, sehingga mereka yang sudah tidak sabaran langsung bergegas ke sana. Saat berjalan menyusuri hutan, Satoshi jadi ingin menantang Gym Lumio City lagi. Namun Citron menyarankan agar dia menangkap lebih banyak Pokemon untuk mempersiapkan pertandingan tersebut. Dan Satoshi pun mulai mencari Pokemon yang berkeliaran di dalam hutan itu. Sedangkan Serena yang ditanya tentang mengapa dia melakukan petualangan, langsung mengutarakan maksud dan tujuannya. Serena mengatakan dia ingin membalikan sapu tangan Satoshi yang diberikannya waktu masih kecil, dan menjelaskan bahwa mereka telah bertemu bertahun-tahun yang lalu, tepatnya di perkemahan musim panas. Pada saat itu, Serena yang tersesat bertemu dengan Poliwag yang mengagetkannya, menyebabkan dia jatuh dan lututnya jadi terluka. Dia sangat ketakutan karena kesulitan untuk berdiri, dan di saat itulah dia bertemu dengan Satoshi yang kebetulan sedang mencari Pokemon di dalam hutan. Melihat Serena dalam keadaan terluka, dia pun balutnya dengan sapu tangan dan bantunya kembali bangkit. Disinilah Satoshi mengatakan untuk jangan pernah menyerah, kata-kata yang terus diingatnya hingga saat ini. Setelah bantu Serena berdiri, Satoshi membimbingnya keluar dari dalam hutan tersebut. Satoshi akhirnya ingat dengan Serena, anak kecil bertopi jerami yang pernah ditolongnya. Serena yang mendengarnya jadi tersipu malu. Ketika mereka sedang asik berbincang-bincang tadi, tiba-tiba sekelompok pembalap Rhyhorn berlari di jalur yang mereka lewati. Petugas Junsa tiba di lokasi tersebut, memperingatkan mereka untuk menjauhi trek balapan Rhyhorn. Jadi petugas Junsa pun bawa mereka ke garis start perlombaan tersebut, di mana mereka bisa menyaksikan balapan Rhyhorn yang diadakan di sana. Serena lalu menjelaskan aturan dari balapan tersebut, yang mana pesertanya tidak boleh jatuh dari Pokemon yang mereka tunggangi. Petugas Junsa meyakinkan Satoshi untuk berpartisipasi dalam perlombaan tersebut, dan dia pun menerima sarannya itu. Setibanya di kandang Rhyhorn, Serena memberitahukan cara mendekati Pokemon itu dengan baik dan benar. Satoshi dan kawan-kawan pun terkesan dengan teknik yang digunakan Serena, yang mengungkapkan itu karena diajari ibunya yang merupakan pembalap Rhyhorn profesional. Ketika ditanya apakah Serena juga ingin menjadi seorang pembalap, dia masih ragu-ragu menentukan impiannya. Sementara itu, tim Rocket masih terus mengawasi mereka, berencana untuk mencuri Pikachu dan Rhyhorn. Setelah berganti kostum, Serena mulai mengajari Satoshi cara menunggangi Rhyhorn yang baik dan benar tadi. Namun Satoshi kesulitan naik ke atas sadel dan jatuh berulang-ulang kali. Oleh karenanya, Serena menunjukkan caranya, dan dia dapat dengan mudah mengendalikan Rhyhorn tersebut. Tapi ketika Serena menyuruhnya untuk berlari, dia kehilangan keseimbangan dan terjatuh, langsung dikerumuni oleh banyak Pokemon. Ketika semuanya mengkhawatirkan keadaannya, rupanya Serena dalam keadaan baik-baik saja sedang dijilat-jilat, yang membuat mereka yakin bahwa Rhyhorn adalah Pokemon yang ramah. Selagi Satoshi berupaya mengendalikan Rhyhorn, Serena berinya semangat seperti yang biasa dilakukan oleh ibunya. Alhasil dia pun menyadari bahwa perasaan inilah yang ingin disampaikan ibunya itu kepada dirinya. Pada malam harinya, ketika teman-temannya sudah tertidur, Serena sibuk membuat kue, meminta Pokemonnya untuk jangan berisik agar tidak ketahuan. Singkat cerita, balapan Rhyhorn pun akhirnya dimulai, di mana Satoshi berada di posisinya, sedangkan teman-temannya menyaksikannya dari bangku penonton. Begitu lombanya dimulai, Satoshi yang masih kesulitan mengendalikan Pokemonnya, kini tertinggal jauh di belakang. Namun masih tetap optimis untuk bisa menangkan perlombaan tersebut. Di sisi lain, tim Rocket sedang menunggu di jalur yang akan dilewati oleh para Pokemon.
dan Inkai menyemburkan tinta ke arah CCTV, sehingga tidak ada satupun yang bisa menyaksikan jalannya perlombaan tersebut. Serena dan yang lainnya pun segera bergerak untuk menyelidikinya. Sementara itu, Satoshi kebingungan karena tidak melihat adanya peserta yang lain. Berpikiran mungkin dia sudah ketinggalan sangat jauh. Tiba-tiba saja dia terperangkap dalam jaring, serta Pokemon-Pokemonnya yang dikurung dalam sangkar. Ketika tim Rocket menampakkan dirinya, akhirnya Satoshi mengetahui bahwa mereka semua telah melumpuhkan para peserta demi mengambil seluruh Pokemonnya. Demikian juga dengan Pikachu dan Raihan yang disatukan ke dalam kandang yang sama. Tim Rocket yang sudah puas dengan hasilnya, pergi meninggalkan Satoshi begitu saja. Tanpa diduga-duga, mereka diserang oleh Banelby, yang membuat tim Rocket langsung tumbang seketika. Satoshi merasa sangat lega karena bertemu dengan teman-temannya. Saat yang lainnya sibuk membebaskan Satoshi, Serena maju untuk menghadapi tim Rocket. Fennekin menyemburkan Ember, sehingga remote control yang dipegang oleh tim Rocket itu pun terjatuh. Sebelum sempat mengambilnya, Citron menghancurkan perangkat tersebut, menyebabkan Raihan lepas dari kandangnya. Seketika Raihan pun langsung mengepung tim Rocket, serta menanduk mereka hingga terbang ke langit-langit. Beberapa saat kemudian, tugas Nusa datang dan segera menangani situasi tersebut dengan membebaskan peserta balapan satu persatu. Setelah itu, Satoshi dan kawan-kawan memperkenalkan diri mereka kepada Ibu Serena dan juga menceritakan kepadanya bahwa Serena yang mengajari mereka cara mengendarai Raihan. Serena yang malu segera mengganti topik pembicaraannya, serta minta izin kepada ibunya itu untuk berpetualang bersama teman-temannya. Ibunya sangat senang Serena dikelilingi oleh orang-orang yang baik, sehingga dia pun mengizinkan anaknya itu untuk berpetualang. Saking senangnya, Serena memberikan kue yang dibuatnya khusus untuk Satoshi, sebagai tanda terima kasih karena telah menyelamatkannya waktu masih kecil. Tapi kakak beradik itu iri karena hanya Satoshi yang mendapatkan perlakuan istimewa, dan untungnya Serena masih punya banyak, sehingga dia pun bagikannya kepada teman-temannya juga. Ketika seorang gadis hendak menyisir rambut Pokemonnya, Pokemon itu malah melarikan diri, tapi dia masih belum menyerah dan segera mengejarnya lagi. Di saat yang bersamaan, Satoshi dan kawan-kawan juga telah tiba di kota tersebut. Melihat ada banyaknya Pokemon anjing di sana, Satoshi mengecek Pokédex-nya yang mengatakan itu adalah Pokemon yang bernama Furfrou. Tapi dia heran karena warnanya berbeda dengan yang ada di dalam Pokédex. Itu dikarenakan Furfrou memang memiliki banyak warna, dan ada seorang barber atau tukang cukur yang khusus untuk merawat bulunya itu. Dan karena penasaran, mereka pun berencana untuk pergi ke tempat tersebut. Namun saat itu, Furfrou tiba-tiba menerjang dari balik semak-semak. Gadis yang merupakan trainer dari Pokemon tersebut segera minta maaf kepadanya, dan Yurika sama sekali tidak marah dengan apa yang terjadi barusan. Gadis itu memperkenalkan namanya adalah Jessica, yang kebetulan sedang bekerja magang di salon Pokemon, dan merasa kesulitan dengan pekerjaannya itu, karena Furfrou selalu melarikan diri darinya. Setelah mendengar penjelasannya itu, Satoshi dan kawan-kawan pun bersedia untuk membantunya. Dan Yurika menggunakan kesempatan ini untuk melamar Jessica untuk menjadi pendamping hidup kakaknya. Citron justru merasa malu dengan tingkah adiknya itu. Tapi Yurika sudah berjanji akan mencarikan pasangan yang ideal untuk kakaknya tersebut. Jessica menjelaskan bahwa dia masih belum mengerti tentang perasaan Pokemon, dan penasaran mengapa Furfrou tidak mau dirawat olehnya. Namun Satoshi dan kawan-kawan meyakinkan bahwa manusia dan Pokemon bisa hidup berdampingan. Jessica yang merasa terhibur lalu mengajak mereka untuk mengunjungi salon tempat dia bekerja. Singkat cerita, mereka pun tiba di sana, melihat salah satu Furfrou yang sedang didandani. Serena yang mengidolakan barber itu menguji keterampilannya dalam merawat Pokemon. Setelahnya dia pun mengajak mereka masuk ke ruangannya, menjelaskan bahwa kesehatan Furfrou mempengaruhi kualitas bulunya. Makanya harus selalu disediakan nutrisi yang cukup untuk menjaga kesehatan Pokemon tersebut. Dan juga ada banyak sekali sampo dan kondisioner yang digunakan untuk memandikan Furfrou. Sementara gunting khusus juga digunakan dalam proses perawatannya. Barber kemudian menunjukkan Furfrou yang memiliki style yang berbeda-beda. Dan Serena sangat suka dengan kombinasi warna yang menarik tersebut. Dikarenakan ini adalah pertama kalinya mereka mengunjungi kota ini, maka Barber minta Jessica untuk mengajak mereka berkeliling kota. Ketika sedang berjalan-jalan, perhatian mereka teralihkan ke arah tim Rocket yang menyamar menjadi barber saingan di kota tersebut. Tim Rocket mempersilahkan mereka untuk masuk ke dalam,
Dan karena ini adalah hari pertama mereka buka, maka semua pelayanannya gratis. Sausi dan kawan-kawan yang tergiur dengan penawaran tersebut akhirnya terpancing untuk masuk ke dalam. Tim Rocket menampilkan peragaan busana yang diperankan oleh Sonansu, dan mereka pun kagum dengan penampilan Sonansu yang begitu elegan. Tim Rocket mengaku mereka bisa membuatkan yang lebih hebat, dan menyarankan Pikachu untuk mencobanya, tapi Pikachu sepertinya tidak mau. Sebagai gantinya, Serena pun menyerahkan Fennekin kepada tim Rocket. Tim Rocket langsung mendorong mereka semua keluar, berjanji bahwa perawatan itu hanya akan makan waktu selama 1 jam. Meskipun kecewa karena tidak bisa melihat Pokemonnya, Serena mempercayakan tim Rocket untuk mengurus Pokemonnya itu. Beberapa saat kemudian, mereka bertemu dengan petugas Chunsa di taman. Dia lalu menanyakan apakah mereka melihat buronan yang menyamar menjadi barbar yang bawa lari Pokemon yang dititipkan kepadanya. Seketika mereka pun langsung menyadari bahwa barbar yang dimaksud pasti adalah yang baru saja mereka temui. Sausi dan kawan-kawan pun kembali ke salon untuk menangkap para penjahat itu. Namun setibanya di sana, tim Rocket rupanya telah melarikan diri. Sementara itu, tim Rocket yang telah mendapatkan apa yang mereka inginkan, berniat kabur dari kota tersebut. Namun Furfrou tiba-tiba berdiri di belakang mereka, mencegah supaya mereka tidak bisa kabur. Setibanya di tempat tersebut, tim Rocket pun membongkar penyamaran mereka. Petugas Chunsa mengirimkan Manectric untuk berhadapan melawan Inkai. Manectric maju lagi dan berhasil mendapatkan Quick Attack. Inkai merespon dengan melancarkan Psy Beam, sehingga Manectric yang terkena dampaknya tidak bisa bertarung lagi. Sausi lalu menggantikan petugas Chunsa yang sudah kalah, memerintahkan Pikachu Quick Attack. Akan tetapi, Inkai membutakan matanya dengan menyemburkan tinta ke arah Pikachu. Saat teman-temannya hendak membantu, Satoshi melarangnya karena yakin Pikachu bisa mengatasi masalah tersebut. Dengan memberi komando yang jelas, Pikachu bisa menghindari setiap serangan yang dilancarkan musuhnya, meskipun tanpa melihat sekalipun. Pikachu melancarkan Thunderbolt, yang mana Sonansu pasang badan untuk melindungi temannya. Pikachu berputar ke belakang, berupaya mendaratkan Iron Tail. Pikachu kemudian melancarkan Thunderbolt lagi, tapi Sonansu bisa mengcounternya. Sebenarnya inilah yang ditunggu-tunggu oleh Satoshi. Dengan begitu, dia pun memerintahkan Pikachu untuk menghindar, sehingga serangan balik tadi malah mengenai Inkai yang berada di belakangnya. Semuanya pun kagum dengan ikatan kuat yang dimiliki oleh Satoshi dan Pikachu, termasuk Jessica yang menyadari betapa pentingnya menjalin hubungan dengan Pokemon itu. Selagi perhatiannya teralihkan, Musashi melemparkan sebuah perangkat yang berubah menjadi sangkar untuk menangkap Furfrou. Jessica yang mengingat-ingat kembali apa yang telah dilaluinya bersama Pokemonnya itu, mencoba membebaskan Furfrou dari sangkarnya. Tapi tidak bisa karena perangkat itu dipenuhi listrik. Citron lalu memerintahkan Bunnelby Moonshot untuk menghancurkan sangkar, tapi dihalangi oleh Sonansu yang mampu mengcounter serangannya. Namun Bunnelby menggunakan Dig yang sama sekali tidak bisa di-counter, dan dengan itu dia pun berhasil mengalahkan Sonansu. Di saat yang bersamaan, Satoshi dan Pikachu juga telah mengalahkan Kojiro dan Inkai. Setelah memukulnya dengan batang kayu, akhirnya Jessica mendapatkan Pokemonnya kembali, dan mereka langsung mengepung tim Rocket yang hendak melarikan diri. Jessica memerintahkan Furfrou Charge Beam untuk meledakkan tim Rocket. Singkat cerita, mereka pun pergi lagi ke salon. Jessica menanyakan apakah Furfrou sudah siap untuk dirawat serta didandani, dan Pokemon yang menaruh respect kepadanya kini mau menuruti perintahnya. Jessica lalu melakukan pekerjaannya dengan sepenuh hati, sampai kemudian dia menunjukkan Furfrou yang sudah selesai dirawat serta didandani, yang kini tampil dengan penampilan barunya, corak hati. Saat akan berpisah, Serena berjanji akan berkunjung ke sini sesering mungkin. Ketika Satoshi menyebutkan ingin mampir lagi ke Gym Lumia City, kakak beradik kelihatannya kurang nyaman dengan perkataannya tersebut.